Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nurmansyah. Saya ingin mempresentasikan tentang desain dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah hubungan antar para pegawai dan aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan di mana bagiannya adalah tugas pekerjaan atau fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu aspek-aspek penting menentukan efektivitas struktur. Terdapat 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah sejauh mana tugas atau kegiatan dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Dan yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi adalah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dilakukan setelah jumlah pekerjaan dipecah lewat spesialis pekerjaan. Dan yang ketiga, rantai komando. Rantai komando atau rantai perintah tiap organisasi berbeda. Namun, intinya rantai komando merupakan garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke eselon paling bawah. Dan yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali merupakan seberapa banyak karyawan atau bawahan yang bisa diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Dan yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, yaitu elemen yang menentukan proses pengembalian keputusan di tingkat pusat atau di berbagai tingkat oleh karyawan. Dan yang terakhir, ada formalitas atau formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Apabila pekerjaannya sangat formal, pemangku pekerjaan akan memiliki kebebasan yang sedikit untuk memilih apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana harus dikerjakan. Dan jenis desain organisasi itu menurut Robin dan Jus 2008 mempunyai 3 desain organisasi yang lazim digunakan, yaitu yang pertama, struktur organisasi. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang lapang, wewenang yang terpusat pada seseorang aja, dan sedikit formalisasi. Dan yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin, yang dicapai menempuh spesialisasi, aturan, dan kepastian yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam bermacam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Dan yang ketiga yaitu struktur. Struktur adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Dan untuk setting berikutnya itu ada faktor yang mempengaruhi desain dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi berperan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Apabila struktur organisasi dibentuk sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi harus mengikuti alur strategi organisasi. Dan yang kedua ada skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah penjualan, pangsa pasar, dan jumlah tenaga kerja. Dan yang ketiga ada teknologi. Teknologi mempunyai faktor teknologi yang dimaksudkan adalah cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Dan untuk slide yang berikutnya, tujuan desain dan struktur organisasi. Agar setiap orang di dalam organisasi memahami siapa yang bertugas dan bertanggung jawab kepada siapa, apa yang dilakukannya, bila mana dilakukan, di mana melakukan, bagaimana melakukan, dan bagaimana biayanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan tidak lancar berbicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.